Hati. Selamat sore Bapak, selamat sore ya Bapak Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk boleh sama-sama berkumpul, untuk bertatap muka kembali Tuhan dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan, boleh membawa kami semua untuk berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Engkau telah tidak henti-hentinya Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan di sepanjang minggu terakhir Tuhan. Di sini kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan semoga di kesempatan kali ini Tuhan kami nanti pulang tidak dengan tangan yang kosong Tuhan, tapi kami boleh membawa sesuatu yang baru Tuhan, rema yang daripada-Mu saja Tuhan, melalui firman yang akan dibawakan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sama katakan amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali, please be seated. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are.
ponder on these lyrics of the song, you know that Jesus actually came onto this world to actually live, to die for all of us. I want all of us to remember this. So I want all of us to actually sing this song out of from your heart, because I want to remind all of you guys that actually we worth nothing, you guys. We are nothing. But why would God want to come onto this world, and why would He want to die for all of us? I want all of us to ponder about this point. Why? Sekarang aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bertanya, kenapa Tuhan? Why? Kenapa Tuhan Kau mau mati untuk menebus dosa setiap daripada kita, Tuhan? Karena Yesus sebetulnya pada saat Dia datang ke dunia ini, Dia turun sebagai manusia. Rasa ketakutan tuh pasti ada, sehingga Dia berpeluh darah. But why? If He had the power, if He was really the Lord, He would tell the God to actually cut all of these, promises. If I were Jesus, you guys, aku akan stop untuk berkorban untuk berbagi dosa manusia. I would return to heaven because that's where I was belong. But why would Jesus come? I want all of us to ponder this song, okay? Jesus, let's all sing again. You were crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. You guys alone, let's sing. You took the fall and thought of me. Let us stand on our feet, we say, crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me.
sacrifice on that cross. Hallelujah. Your love is great. Your love is wonderful. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Let us sing Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Let's say worthy is your name. Worthy is your name. Let's all praise for his name. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami saat ini hadir di sini Tuhan untuk boleh menyatakan bahwa pengorbananmu tidak akan sia-sia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap untuk memuji bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita mau yakini bahwa pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita, amin. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Bahwa mengikut Yesus itu adalah pilihan kita. Untuk mengamini pengorbanannya, kita sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Cinta-Ku akui semua dosaku, maka
mengajak ke teman-teman semua untuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini, pujian lama. Yang dimana lagu ini selalu mengingatkan saya bahwa pengorbanan Yesus itu mengajak kita semua untuk boleh sama-sama meninggalkan kedagingan kita dan memilih untuk mengikut Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapak buat segala kebaikan terhadap kami nggak sana ya Tuhan. Tuhan, sementara saat kami mendengar sebagian dari firman-Mu Bapak, biar kiranya Kau yang kuasai kami Tuhan, Kau yang pimpin kami semua Tuhan, sehingga Tuhan apa yang Kau bagikan pada sore hari ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, biar kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengatur semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman karena ini kebaktian youth, yaitu yes, anak-anak muda semua. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Wah, luar biasa. Karena ini sore, makanya harus agak semangat. Kalau enggak kita bisa ketiduran. Oke, saya akan berbicara soal kata percaya. Kita lihat di depan, percaya bukan karena melihat. Tapi saya tambahkan sedikit, percaya karena mendengar. Mendengar apa? Kita akan bahas Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat di firman Tuhan di Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tampilkan? Oke, sudah ditampilkan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, baru nanti kita akan jelaskan. Oke, Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, maka pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang tadi katakannya, marilah lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Teman-teman dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat perikop tentang Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang kata percaya. Yang saya mau sharingkan pada hari ini berbicara tentang 3P. Ingat Bapak Ibu, 3P. Yaitu percaya. Ada 3 kata percaya yang akan saya kupas di dalam ayat perikop ini. Kata percaya sendiri itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Ingat Bapak Ibu, percaya itu berarti mengakui atau meyakini bahwa segala sesuatu benar atau nyata. Oke. Nah, di dalam perikop ini yang pertama adalah yang pertama adalah kita harus percaya kepada kebangkitannya. Banyak sekali anak muda belakangan ini berpikir bahwa apa benar ya Tuhan Yesus itu bangkit? Apa benar ya Tuhan Yesus itu naik ke surga? Apa benar ya Yesus itu apa benar semuanya. Kita tidak akan mencari bukti yang terlalu jauh Bapak Ibu. Tidak perlu nyari Google, tidak perlu nyari apapun itu. Tapi kita cukup baca melalui Alkitab atau firman yang Tuhan sudah titipkan kepada kita di bumi ini. Jadi P yang pertama adalah berbicara percaya kepada kebangkitannya. Nah seperti tadi, Maria datang pas hari Sabat lewat itu. Nah dia lihat bahwa kuburnya terbuka. Ada malaikat di atas. Nah, jadi sini semua berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. April ini masih berbicara tentang Paskah.
Bapak Ibu. Nah, jadi berbicara yang pertama adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita udah gak perlu ragu lagi. Sebagai anak muda, kita gak perlu meragukan lagi bahwa Tuhan Yesus bangkit. Enggak. Percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, nanti kalau misalkan ada mau pertanyaan-pertanyaan, nanti aja kita ada komsel, baru kita bisa ikut. Berarti teman-teman yang masih, saya mau mempelajari tentang percayanya Yesus, bisa di komsel, yang nanti diadakan, yang tadi Vander beritakan. Oke, jadi di dalam kata percaya itu kita harus yakin, kita harus percaya bahwa emang Tuhan Yesus itu bangkit. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak percaya kepada Alkitab, kita mau percaya pada apa lagi? Kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa meyakini bahwa Alkitab kita kitab yang benar, kita harus percaya pada kitab apa lagi? Jadi di dalam perikop ini saya tidak akan jelaskan secara panjang, tidak jelaskan secara teologi, tidak jelaskan secara ilmu-ilmu tertentu, tapi saya berbicara berdasarkan Alkitab. Jadi dalam kitab perikop yang kita baca tadi, kitab ini merupakan suatu bukti, suatu bukti yang sudah disahkan oleh banyak negara, oleh banyak ahli kitab. Jadi kita udah gak perlu meragukannya lagi, teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, itu terjadi. Emang Yesus tuh mati dan bangkit. Emang Yesus sudah mati, Yesus mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Yesus mati untuk menebus segala dosa kita. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang semena-mena, kita menjadi orang yang lupa akan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mati dan menebus dosa kita, maka kita harus menjaga penebusan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menjaga penebusan itu dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu. Sampai nanti Tuhan sendiri yang datang kepada kita atau kita yang menghadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam proses kebangkitan itu memberikan suatu efek yang sangat luar biasa kepada manusia. Tuhan Yesus telah mati, dosa kita tertebus, dan Tuhan Yesus bangkit, dia menang akan segala dosa-dosa itu. Nah, proses itu merupakan suatu anugerah, suatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dan itu yang tidak kita boleh sia-siakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus menjaga privilege itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sekuat tenaga kita sampai akhir. Akhir ini berbicara, ada dua Bapak tadi saya bilang. Tuhan datang di awan-awan seperti yang Gembala Senior bilang kepada kita, atau kita yang menghadap dia duluan. Nah, jadi mesti hati-hati nih, anak muda sering berbicara sama saya, kan kita masih muda, Tuhan Yesus nanti datanglah masih lama. Bukan berarti karena kamu muda kamu gak dipanggil duluan loh. Bukan karena kamu masih muda Tuhan gak bisa panggil kamu duluan loh. Gitu loh. Makanya karya penebusan Tuhan Yesus itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak-anak muda kita harus tahu, kita harus yakin bahwa pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu dibantah lagi tuh Bapak Ibu, teman-teman sekalian, masih muda di sini. Itu kita tidak perlu bantah lagi. Alkitab ini tidak perlu dijadikan suatu ajang perdebatan, tidak perlu diapologetkan. Yang penting dibaca dan dilakukan. Jadi hal-hal seperti ini sudah selayaknya, sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen tuh tahu dan sadar. Seringkali orang-orang berkata sama saya, loh berarti kita harus menyembah Tuhan dong. Betul, sudah selayaknya kalau kita menyembah dia. Kenapa? Karena dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Jadi tidak ada alasan kita sebagai orang Kristen seakan-akan bilang, wah Tuhan minta disembah. Tidak, karena Tuhan sudah duluan memberikan tanda kutip upetinya kepada kita sebagai manusia. Jadi kalau anak muda masih ada orang yang berbicara sama saya, memang gak ada alasan bagi saya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada manusia. Yang berhutang adalah manusia kepada Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya,
Dia sudah turun ke bumi, dia sudah mati bagi kita, dia sudah menyelesaikan semuanya itu dengan sempurna. Dia sudah memberikan kepada kita tiket keselamatannya. Gembala senior bilang tadi pagi, kalau tiketnya kita sobek, salah siapa? Salah kita. Tuhan sudah berikan tiket keselamatan. Oke, kita masuk surga. Tetapi kalau tiket itu kita sobek, seperti halnya, analoginya kalau Bapak teman-teman mau besok misalnya pergi, mau ke luar negeri apa mau ke dalam negeri. Sudah beli tiket, sudah lengkap semua, kalau mau ke negeri visa sudah ada, tiket sudah ada, nah, terus tiba-tiba besok ke bandara, tiketnya nggak ada, bisa terbang nggak? Nggak akan bisa. Begitu halnya keselamatan Bapak Ibu. Kalau kita menyanyiakan karya keselamatan Tuhan Yesus berikan, bukan salah Tuhan, tapi salah kita. Karena Tuhan sudah membayar lunas semuanya, tiketnya sudah dikasih. Misalkan nih, Brother Markus sudah dikasih, Diana sudah dikasih, semua sudah dikasih. Tapi kalau kita menyobeknya, bukan salah Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, percaya yang pertama adalah percaya kepada kebangkitannya. Oke? P yang kedua berbicara adalah percaya kepada perkataannya. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tetapi jauh sebelum Tuhan Yesus mati, kita lihat di Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Ingat Bapak Ibu lihat ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ke-3. Jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memprediksi masa depan secara tepat. Tidak ada satupun di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada saya bilang. Orang pintar dukun tidak bisa memprediksikan masa depan. Bahkan Lucifer sendiri tidak bisa memprediksikan masa depan. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Dia akan ditolak, banyak penderitaan. Pada saat Tuhan Yesus mau ke Bukit Golgota, ada jalan namanya Jalan Via Dolorosa. Tuhan di situ disiksa, Tuhan itu dihina, diludahi, dicemooh. Dan dia mati di atas kayu salib. P yang kedua berbicara percaya kepada perkataannya. Kita lihat di Lukas 9 ayat 22. Ini jelas dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Tuhan Yesus menanggung banyak penderitaan Bapak Ibu. Pada saat dia dicemooh, dihina, ditolak, dimarahin, dicambuk, dimahkotai duri. Tetapi yang saya bagikan di sini bukan kesedihan Tuhan kita. Tapi yang saya dapat di sini adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tahu sebelum terjadi, dia sudah memprediksikan hal itu secara tepat. Precise. Dia bahkan tulis, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ke-3. Wow, saya begitu baca ini luar biasa. Ini cuma salah satu Bapak Ibu, cuma salah satu teman-teman bukti otentik di firman Tuhan. Ada di ayat-ayat lain, di kitab-kitab lain ditulis seperti ini. Bahkan kitab Yesaya itu salah satu kitab yang paling banyak menubuatkan tentang kematian Tuhan Yesus. Tentang Mesias itu sendiri. Tapi saya cuma ambil satu, karena kalau nanti saya ambil banyak, waktunya bisa 2 hari teman-teman. Bisa sampai hari Selasa kita nanti di sini. Nah jadi di sini saya cuma lihat di Lukas 9 ayat 22. Dan di Lukas 9 ini tertulis semua dengan jelas di bawah-bawahnya. Bahkan kalau kita percaya Yesus kita akan memperoleh keselamatan, di situ tertulis. Tapi kalau kita menolak Yesus kita akan mengalami suatu kematian. Seperti itu. Nah jadi P yang kedua adalah berbicara kepada perkataannya. Karena perkataannya ya dan amin. Mungkin hari ini kita sedang dalam suatu masalah yang luar biasa. Mungkin kita sedang, anak muda sedang putus pacar. Atau sedang cari pacar tapi nggak dapat.
atau sedang galau atau sedang dimarahi orang tua, di sini kita tinggal percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Ampuni. Tuhan Yesus katakan apa? Kembali kepadaku. Tuhan Yesus katakan apa? Sabar. Itu diajarkan di dalam mega project karakter Kristus di gereja kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya dengan jelas kepada kita, teman-teman, adik-adik semua. Kita sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita secara precise, secara pasti. Jadi tidak ada alasan kita untuk meragukan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Banyak sekali anak muda zaman-zaman sekarang, kenapa tidak pernah percaya kepada perkataan Yesus? Mungkin karena ada internet, mungkin karena ada Google, baca hal-hal yang sifatnya meragukan keberadaan Yesus. Itu udah tidak perlu dibaca lagi. Kenapa? Alkitab ini sudah jelas menubuatkan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Banyak orang-orang zaman dulu, banyak sekali orang-orang yang tidak pernah percaya Yesus berusaha untuk meniadakan Alkitab. Tetapi buktinya sampai detik ini Alkitab itu tetap ada Bapak Ibu. Firman itu tetap bertahan. Makanya kita sebagai orang Kristen gunakan teknologi itu bukan untuk meragukan keberadaan Yesus, tapi gunakan teknologi itu untuk menyebarkan Injil Kristus. Tidak ada salahnya dengan Injil Kristus. Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan kasih. Kalau kita dimarahin, kita harus mengampuni. Itu sederhana. Yang tidak mau mengampuni siapa? Kita. Tidak perlu tanya pendeta, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau cuma berbicara mengampuni orang. Bapak Ibu, teman-teman semua. Enggak perlu. Enggak perlu kita sampai doa puasa mungkin berhari-hari gitu loh. Kalau Tuhan bilang, kalau kita kesel sama orang, kita marah sama orang, ampuni, selesai, ampuni. Kalau Tuhan bilang, Tuhan berkata kepada kita, kasihi, kita harus mengasihi. Kalau Tuhan bilang sama kita, beri, kita harus memberi. Yang membuat itu semua terasa sulit, karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Kita sendiri yang membuat itu menjadi complicated dan sulit, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi, P yang kedua berbicara tentang percaya kepada perkataannya. Jadi semua yang Tuhan sudah berikan melalui gereja kita ini, gereja BES, gereja yang Tuhan titipkan kepada kita, tinggal kita lakukan. Hamba-hamba Tuhan di sini semua sudah mengajarkan suatu hal yang sangat luar biasa, amazing. Semua sifatnya sudah disederhanakan dengan bahasa-bahasa yang bisa kita terima secara cepat. Nggak perlu digali lagi, tidak perlu ditelaah lagi. Teman-teman semua. Apalagi di sini semua anak-anak yes. Saya lihat tadi luar biasa nyanyinya, WL luar biasa, pemusik luar biasa. Saya lihat ada spirit yang luar biasa. Yang emang Tuhan berikan pada saat tadi kita memuji Tuhan. Jangan sampai hal itu hilang teman-teman, saudara. Kita tinggal percaya aja sama Tuhan. Gak usah kita ragukan. Kita percaya segala sesuatu yang ada di Alkitab, tinggal dibaca Alkitab. Kalau gak jelas cari pembinanya, kalau gak jelas cari pendetanya. Kalau gak jelas berdiskusi dengan mentor-mentor yang ada, pemimpin-pemimpin di sini. Melalui tadi yang Vander bilang, ada komsel, makanya harus tidak boleh ditinggalkan. Ibadah-ibadah persekutuan baik tidak boleh ditinggalkan. Karena di situ kita sebagai anak muda dididik oleh Tuhan. Seperti yang Pak Gembala bilang, ini sudah mencapai akhir zaman, teman-teman. Saya kemarin ada bahas beberapa dengan anak-anak muda, salah satu di Bandung dan di Jakarta. Saya bilang ini udah akhir zaman. Waktunya kita nyeprin. Tahu nyeprin? Waktunya kita berlari. Kalau Pak Fengki bilang, oh ini mungkin udah gak akan sampai sekian tahun lagi. Ini saatnya kita tuh berlari teman-teman. Saya jujur ngomong kalau ditanya,
Kak Denny semangat gak? Saya semangat, dalam arti semangat gini loh. Saya mau melihat Tuhan saya gitu, saya mau ketemu Tuhan saya. Jadi saya nggak mau saya terpleset di menit-menit atau di detik-detik terakhir ini. Jadi saya bilang sama anak-anak muda yang lain itu, kita harus semangat, kita harus sungguh-sungguh gitu loh. Jangan lagi berdebat, jangan lagi berbicara sejarah bahwa Tuhan Yesus ini, no. Waktunya kita akan berlari, waktunya kita tinggal ikutin aja apa yang sudah gembala senior kita kasih. Kalau kalian mau bertanya boleh, saya nggak bilang tidak. Melalui tadi komsel-komsel. Tapi kalau saya sekarang mempersingkat semuanya, saya bilang sudah percaya aja. Percaya dengan perkataan gembala, percaya dengan perkataan hamba Tuhan yang sudah ada di gereja ini. Tinggal percaya aja, tinggal lari, ini sudah last minute. Sudah detik-detik terakhir. Sudah nanti waktunya kita ketemu dengan Tuhan kita. Bukan cuman kita masih muda, kita bilang, aduh saya masih muda nih. No, justru kamu masih muda, dengan tubuh yang kuat, dengan kekuatan yang masih ada, kita bisa ngelihat nanti Tuhan kita tuh datang. Nah, permasalahan di anak muda itu tenaganya masih berlebihan, otaknya masih terlalu luas, betul nggak? Makanya sekarang diajarin di gereja kita percaya kepada perkataannya Tuhan Yesus. Maka kita berusaha semua untuk sekuat tenaga berlomba berlari kepada garis finish. Jadi saya sangat senang pada saat kemarin kita sudah diskusi dengan anak muda itu mereka diam. Aduh, saya tahu di pikiran mereka. Mereka bilang, kok saya kan belum nikah. Mereka ada pernah gitu. Kok saya belum punya pacar. Oke. Tetapi percayalah, segala sesuatu Tuhan akan siapkan indah pada waktunya. Semua Tuhan akan berikan. Jadi kalau emang kalian misalkan masih single pada saat Tuhan datang, kenapa galau? Nggak ada salahnya dengan hal itu. Kenapa kita mesti ragu? No. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi itu teman-teman. P yang kedua berbicara mengenai percaya kepada perkataannya. Yang pertama kita percaya kepada kebangkitannya, kedua percaya kepada perkataannya. P yang ketiga. Biasa pasti mikir ketiga terakhir. Enggak, masih ada 10 sini. Ini 3 terakhir lah, tapi 2 jam. Oke. P yang ketiga adalah percaya untuk melakukan segala perintahnya. Sesederhana itu, teman-teman. Kita harus percaya untuk melakukan segala perintahnya. Kalau untuk anak muda, Tuhan biasa menitipkan perintah itu kepada orang tua. Mungkin orang tua kita ada orang tua yang bawel. Saya sendiri termasuk orang tua yang bawel. Saya sendiri termasuk orang tua yang bawel. Tapi saya sendiri termasuk orang tua yang cuek. Jadi ya, saya sering kali ngomong sama anak-anak saya bahwa saya nggak bilang bahwa sekolah nggak penting, tidak. Tapi saya bilang, kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena waktunya sudah sangat sedikit. Kalau saya perintahkan anak saya untuk sekolah sungguh-sungguh, jadi kaya, banyak duit, tiba-tiba Tuhan datang, saya akan nyesel. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada anak saya ada satu ngomong, jadi saya nggak usah belajar papi. Oh bukan begitu. Masih kan anak-anak langsung mikirnya begitu. Saya bukan seperti itu, tapi prioritasnya yang benar. Prioritas ke Tuhannya itu harus duluan. Jangan prioritas Tuhannya belakangan. Karena kita kalau nggak dinasihatkan untuk cari Tuhan, kita nggak akan nyari Tuhan, itu manusia Bapak itu. Pasti nyari duit, nyari mamon. Anak kecil juga sudah tahu. Oh belanja mesti pakai duit, belanja mesti pakai ini. Semua nanti ujungnya berbicara soal mamon. Bukan gereja kita anti mamon, bukan. Gereja kita tidak pernah anti mamon, gereja kita tidak pernah anti uang lah dalam hal ini.
Tetapi gereja kita mengajarkan prioritas yang benar. Jadi pada saat nanti suatu kalian diberkati, pada saat suatu kalian sukses, kalian tahu harus bagaimana dengan kesuksesan itu. Bukan menjadi orang yang sukses, tiba-tiba menghina orang lain. Bukan menjadi orang yang sukses, tiba-tiba menginjak-injak orang lain. Bukan seperti itu. Tapi sukses di dalam Tuhan. Pada saat orang membutuhkan kita bantu, pada saat orang sakit kita tolong, bukan cuma sekedar doakan. Kita nggak pernah dididik di gereja ini menjadi orang yang pelit atau kikir loh, teman-teman sekalian. Seringkali orang salah tangkap, wah gereja Best tuh anti kekayaan. Oh enggak, kita nggak pernah anti kekayaan. Tetapi kita mengajarkan bagaimana pada suatu saat kalian akan diberkati oleh Tuhan dan bagaimana kalian menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan kembali. Jadi P yang ketiga kembali lagi apa tadi? Percaya untuk melakukan segala perintahnya. Perintah Tuhan itu sederhana. Perintah Tuhan itu tidak pernah susah. Tuhan bilang, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Betul nggak? Apa matahari terbit? Gimana Kus? Jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah mengampuni. Sesederhana itu. Tiba-tiba waktu itu ada anak muda ke saya, kok saya ketiduran, tapi belum mengampuni. Ya, susah juga kadang. Tapi paginya langsung ngampuni, langsung pagi minta ampun sama Tuhan. Ya Allah. Makanya di sini diingatkan bahwa kita tuh sebagai anak Tuhan nggak boleh yang namanya main-main. Perintah Tuhan tuh jelas, tinggal kita lakukan aja. Perintah Tuhan itu sederhana. Yang membuat perintah Tuhan itu sederhana itu kitanya sendiri. Seringkali kita dengan kepintaran kita, seringkali kita dengan kehebatan kita, seakan-akan kita lebih hebat daripada firman Tuhan. Itu bahaya. Seringkali kita bilang, tiap hari saya sudah dengar firman itu, Pak Pendeta. Tiap hari saya sudah dengar kata-kata itu. Kalau kamu tiap hari sudah dengar dan kamu tidak berubah, kamu itu bebal. Berarti ada suatu perintah dari Tuhan yang harus kamu lakukan. Buru-burulah bertumbuh di dalam rohani. Dulu kita tidak bisa mengampuni dalam waktu 1 hari, berubah untuk bisa mengampuni dalam waktu 1 hari. Mungkin dulu kita mengampuni orang kogo butuh 2 minggu, oke. Tetapi firman Tuhan terus ngomong mengampuni. Jangan keraskan hati kalian. Ini contohnya maksudnya. Berubah, buru-buru mengampuni dalam jangka waktu 6 hari. Nggak apa-apa lah, dari 7 ke 6 lah, courting. Terus latih diri kita. Sebagai anak muda, saya sangat bangga kalian di sini bisa duduk dengan firman Tuhan. Mungkin anak muda di luar sana bilang, wah cemen lu hari gini dengan firman Tuhan. No, justru mereka yang cemen. Alkitab mengatakan bahwa ikut Tuhan itu bermusuhan dengan berlawanan dengan dunia. Berarti dengan dunia itu sebenarnya gampang. Kalian mau duduk foya-foya, kalian mau merokok, kalian mau ngapain itu lebih mudah untuk mencari itu dibanding mencari firman Tuhan. Tapi kalian pilih di sini yang berharga, diam duduk di bawah kaki Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Dulu saya pernah bandel Bapak Ibu. Dulu saya pernah nakal. Dulu saya pernah melakukan hal-hal di luar dilakukan. Dan saya ngerasa itu mudah untuk saya dapatkan. Tapi begitu saya belajar firman Tuhan, susah setengah mati awal-awal. Aduh, saya dulu orangnya kan kayak temperamental, apa-apa langsung marah. Sekarang suruh ngerem. Mau marah ngerem. Saya mikir lama-lama gue yang mati dia misalnya gitu. Lama-lama gue yang sakit sendiri. Tapi di situ saya belajar untuk mengatasi emosi saya sendiri. Gampang nggak? Nggak juga. Tapi berproses teman-teman sekalian. Karena kalau dibilang darah muda, saya masih muda loh, saya masih 22. Enggak deh. Enggak lah, jadi di situ kita berproses. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu membuang yang jelek dalam diri kita menjadi baik.
Makanya pada saat kalian diam di sini, pada kalian duduk di sini, harusnya kalian bisa untuk jalan-jalan, tapi kalian memilih mengambil yang terbaik. Bagian yang terbaik dari Tuhan berikan. Jadi luar biasa. Jadi sebagai orang Kristen yang ketiga, sebagai anak benar ketiga, kita harus percaya untuk melakukan perintahnya. Sederhana. Segala yang Tuhan berikan kepada kita sederhana. Yang membuat tidak sederhana adalah pola pikir kita dan lingkungan kita. Tetapi semuanya sederhana teman-teman, sederhana Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, aduh Tuhan kok susah ya, kok ini begini ya. Tiba-tiba berdoa, Tuhan saya marah sama teman saya harus bagaimana, mengampuni selesai. Tuhan saya kesel sama papa mama saya, ngapain mengampuni selesai. Enggak ada rumus matematika yang lain. Sesederhana dan sesimpel itu tinggal kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi sebagai anak muda, sebagai anak yang tanda kutip mengasihi Tuhan harus melakukan segala perintahnya. Karena tidak terlepas, tidak bisa kita percaya kepada Tuhan, kita bilang di luaran kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintahnya. Tidak bisa. Itu otomatis sebagai suatu kayak kewajiban. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu diajar dari kecil tentang firman Tuhan, kita tahu Kristen itu dari kecil, makanya kita dididik sama Tuhan. Dari pertama makanan susu yang lembek pada saat kita sedih Tuhan tolong, pada akhirnya sampai kepada makanan keras. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa ini sudah akhir zaman dan Tuhan akan segera datang. Makanya di gereja ini dia sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya di sini mengencourage, di sini menasihatkan teman-teman sekalian supaya kita lari di akhir zaman ini. Perintah Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini terakhir teman-teman, benar terakhir. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian kita nggak perlu khawatir. Selama kita hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kuncinya apa? Hidup di dalam Tuhan. Percaya kepada segala perintahnya. Jadi itu apa yang Tuhan berikan kepada kita tinggal kita lakukan teman-teman sekalian. Tadi kita berbicara apa? 3P. Saya rangkum secara cepat. P yang pertama apa? Percaya kepada kebangkitannya. P yang kedua apa? Percaya kepada perkataannya. P yang ketiga apa? Amin, puji Tuhan. Saya undang semua kita berdiri. Saya undang para pemusik. Kita sudah berbicara 3P. Sekarang saatnya kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi jangan sampai kita ini menyanyiakan Paskah ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini menyanyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Mari saya undang semua untuk kembalikan semua kepada kemuliaan Tuhan. Saya kembalikan semua, saya undang semua untuk kembalikan semua apa yang kita inginkan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang sedih. Jangan pernah takut teman-teman. Percaya kepada perkataannya. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sedih Tuhan akan hibur, yang berbeban berat Tuhan akan angkat bebannya. Tapi kalian harus tahu, harus nurut dengan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan sore hari ini Tuhan kami komitmen untuk diri kami masing-masing Tuhan.
Kami akan berusaha sungguh-sungguh Tuhan kembali kepada Engkau ya Bapa. Bukan hanya kami Tuhan, tapi kami akan membawa sekeliling kami. Kami akan membawa teman-teman kami, akan membawa saudara-saudara kami Tuhan untuk bisa kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Paskah ini Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini Kau menteraikan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Bahwa pertandingan ini akan berakhir Bapa. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa selamat sampai akhir Tuhan. Sehingga kami bisa sampai di garis akhir itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Haleluya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Di gereja ini, menerima berkat bukan mengatakan ke atas, tapi menerima berkat mendekapkan tangan di dada. Mari kita dekatkan kedua tangan kita di dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga dan menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.